Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7. Setelah sebelumnya di mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, kita sudah membahas hukum perlindungan konsumen di dalam sektor jasa keuangan, maka kita akan masuk di hari ini mengenai perlindungan konsumen dalam sektor lain. Di pertemuan kali ini kita akan membahas perlindungan konsumen di dalam sektor kesehatan. Nah, dalam perlindungan konsumen sektor kesehatan, ini sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 28H ayat 1, di mana dinyatakan bahwa setiap orang itu berhak hidup, sejahtera lahir dan batin, kemudian juga berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh fasilitas ataupun pelayanan kesehatan yang baik. Nah, di dalam hal ini kalau misalnya dalam sektor kesehatan, seperti kita ketahui perlindungan konsumen itu kan ada dua hal yang dilindungi, ada barang dan juga jasa. Nah, kalau di dalam sektor kesehatan tentunya di sini adalah yang didapatkan oleh konsumen adalah jasanya. Dalam pelayanan kesehatan, yang dimaksud konsumen di sini sudah pasti adalah pasien sebagai penerima layanan ataupun penerima dari jasa kesehatan. Seorang ahli yaitu Wilai Chandra Wilai Supriyadi menyatakan bahwa pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Kemudian pasien juga dapat diartikan sebagai orang sakit yang awam akan penyakitnya. Jadi pasien ini memang betul-betul adalah orang yang tidak paham mengenai beberapa hal terkait dengan kesehatan dan membutuhkan pertolongan terkait dengan kesehatan. Baik, dalam perlindungan konsumen di sektor pelayanan kesehatan ini ada dua hal. Yang pertama adalah barang dan juga jasa. Maka dalam sektor kesehatan yang dilindungi adalah ketika konsumen ini menerima jasa. Nah, di dalam pelayanan kesehatan yang dimaksud dengan konsumen di sini adalah pasien. Nah, seorang ahli yaitu Wilai Chandra Wilai Supriyadi ini menyatakan bahwa pasien itu adalah orang yang sakit, kemudian juga dia butuh bantuan dokter ataupun ahli dalam kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya, dan juga pasien ini diibaratkan adalah orang yang awam yang tidak tahu menahu tentang penyakitnya sehingga dia butuh bantuan berupa jasa layanan fasilitas kesehatan. Nah, Pasal 1 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran ini menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kemudian terkait dengan masalah-masalah penyakit yang dideritanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung kepada seorang ahli dokter ataupun dokter gigi. Jadi dokter umum, dokter gigi, ataupun dokter-dokter lainnya dalam keahliannya masing-masing ini bisa melakukan atau memberikan jasa kepada pasien sebagai konsumen. Kemudian ada beberapa hal yang mengatur hak pasien. Yang pertama adalah pasien itu boleh memperoleh informasi yang benar dan lengkap tentang keadaan dirinya. Kemudian yang kedua, pasien itu harus memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap terapi yang dilakukan atas dirinya sendiri. Jadi, dokter sebagai pemberi fasilitas kesehatan itu tidak boleh serta-merta melakukan tindakan atau memberikan obat tanpa persetujuan dari pasien. Kemudian yang ketiga, pasien juga mempunyai hak untuk menjaga rahasia dokter terkait dengan kondisi dan layanan medis lainnya. Dan yang keempat, pasien itu berhak memperoleh opini kedua ketika pasien ini merasa kayaknya dari opini pertama dokter satu nih kurang meyakinkan atau kurang puas dengan penjelasan dari dokter yang pertama, maka pasien ini boleh mendapatkan second opinion dari dokter yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah boleh menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan. Jadi pasien ini boleh melakukan penolakan ataupun dia boleh menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh dokter. Jadi dokter ini harus melakukan tindakan atas persetujuan dari pasien itu sendiri. Kita beralih ke kewajiban pasien. Yang pertama, pasien itu tentunya harus memberikan informasi yang benar kepada dokter dengan itikat baik, di mana dokter itu harus memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya nih. Informasi yang jelas itu harus diberikan kepada dokter supaya nanti dalam hal penanganan dan juga memberikan fasilitas kesehatan itu sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien. Kan yang tahu tentang keadaan pasien kan diri pasien itu sendiri. Jadi dia harus memberikan informasi yang benar dan juga atas itikat baik. Kemudian yang kedua, pasien itu wajib mematuhi anjuran dokter atau perawat baik dalam rangka diagnosis, perawatan maupun dalam rangka pengobatannya. Jadi dari awal ketika pasien itu datang ke dokter untuk mendapatkan diagnosis, kemudian bagaimana tata cara perawatannya, sampai dengan pengobatan, itu dia harus mematuhi anjuran dari dokternya. Kemudian yang ketiga, ini sudah pasti pasien itu wajib untuk memberikan imbalan jasa yang layak sebagaimana yang sudah dia terima jasa-jasanya. Kemudian yang keempat,
tidak memaksakan keinginannya agar dilaksanakan oleh dokter apabila berlawanan dengan keabsahan dan juga sesuai dengan etika kedokteran, maka ini dia harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga. Nah, yang terakhir ini terkait dengan informed consent, di mana ini terkait dengan informasi yang diberikan oleh konsumen. Yang pertama, manusia itu dewasa atas jasmani dan juga rohani, berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Jadi dokter nggak boleh nih memaksakan kehendak untuk melakukan tindakan terhadap pasiennya itu sendiri. Kemudian yang kedua, semua tindakan medis memerlukan informed consent secara lisan maupun tertulis. Jadi sebelum melakukan tindakan, dokter ini harus melakukan atau meminta persetujuan terhadap pasien ataupun terhadap keluarga pasien, baik secara lisan ataupun secara tertulis yang harus ditandatangani. Ini yang dinamakan dengan kesepakatan. Jadi nanti di kemudian hari kalau misalnya ada permasalahan yang memang sudah disepakati oleh pihak pasien ataupun pihak keluarganya bahwa memang menyetujui untuk dilakukan tindakan-tindakan ini. Jadi segala resiko yang timbul setelah adanya tindakan itu tidak menjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Kemudian yang ketiga, setiap tindakan medis yang mempunyai risiko cukup besar mengharuskan adanya persetujuan tertulis. Ini yang tadi harus memperoleh informasi dan juga persetujuan tertulis dari dirinya sebagai pasien ataupun dari keluarga pasien ketika memang pasiennya itu sendiri tidak mampu lagi untuk membuat suatu keputusan. Nah, hal-hal yang tidak termasuk di dalam poin ketiga tadi itu hanya dibutuhkan persetujuan lisan ataupun sikap diam ketika memang diperlukan dalam keadaan-keadaan genting, di mana dalam keadaan darurat tentunya dokter harus melakukan tindakan-tindakan demi keselamatan pasien, itu harus dilakukan dan juga persetujuannya dapat dilakukan secara lisan. Kemudian yang kelima, informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta oleh pasien. Dan yang terakhir adalah isi informasi mencangkup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan akan diambil. Nah, biasanya informasinya itu disampaikan oleh dokter secara lisan, disampaikan dari A sampai Z, disampaikan baik buruknya, resikonya seperti apa, tetapi bisa juga secara tertulis, ini biasanya dalam kaitan-kaitan dalam tindakan-tindakan tertentu. Nah, untuk perlindungan konsumen di bidang sektor kesehatan ini tentunya banyak yang menjadi polemik di masyarakat, di mana teman-teman seperti tahu sendiri di berita banyak kejadian malpraktek ataupun hal-hal lainnya yang sebetulnya kalau misalnya kita telusuri lagi ada nih faktor-faktor konsumen yang dia memang kurang aware terhadap klausul-klausul di dalam etika kedokteran. Jadi teman-teman setelah ini silahkan mempelajari lagi terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan sektor kesehatan. Nanti kita akan bahas bersama-sama dalam pertemuan di kelas. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini terkait dengan perlindungan konsumen sektor kesehatan. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti dalam pertemuan di kelas. Kita ambil berita-berita terkait berita malpraktek yang ada di masyarakat. Tentunya banyak kalian temukan. Nanti kita akan bahas mengenai etika kedokteran dan juga edisi-edisi malpraktek terkait dengan praktek kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.